Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai konsep-konsep perencanaan SDM. Perkenalkan, nama saya Lindawati. Saya Amanda Yasmin. Saya Cindy Yuliani. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses strategis yang bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi memiliki tenaga kerja yang cukup, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan bisnis saat ini maupun di masa depan. Faktor-faktor perencanaan SDM menurut Gomez, Sunyoto 2015, 40, faktor-faktor tersebut berasal dari dalam organisasi, faktor internal, luar organisasi, faktor eksternal, dan faktor persediaan tenaga kerja. 1. Faktor internal. Faktor yang disebabkan oleh adanya kendala di dalam organisasi meliputi A. Rencana strategis organisasi, B. Ketersediaan anggaran, C. Estimasi produksi dan penjualan, D. Adanya perluasan usaha atau kegiatan baru, E. Perubahan rancangan organisasi dan berubahnya tugas pekerjaan. Selain itu, faktor internal juga sangat dipengaruhi beberapa hal, diantaranya A. Sistem informasi manajemen dan sistem organisasi, B. Sistem manajemen keuangan, C. Sistem marketing dan sistem pasar, D. Sistem manajemen operasional. Kedua, faktor eksternal. Berbagai hal yang dapat memengaruhi kegiatan SDM yang bertumbuhan dan berkembangnya terjadi di luar kendali organisasi, meliputi A. Situasi ekonomi, B. Sosial, budaya, politik, dan hukum, C. Perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, D. Persaingan antar organisasi. Ketiga, faktor persediaan tenaga kerja. Faktor yang dipengaruhi oleh hal-hal yang berhubungan dengan kondisi tenaga kerja dalam suatu organisasi meliputi A. Masa pensiun pekerja, B. Pengunduran diri pekerja, C. Adanya pekerja yang meninggal dunia. Peran perencanaan SDM. Berikut adalah beberapa peran perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, memastikan ketersediaan tenaga kerja yang kompeten. Perencanaan SDM membantu organisasi untuk memprediksi dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang kompeten dan sesuai dengan tuntutan bisnis. Yang kedua, mendukung pencapaian tujuan strategis. Perencanaan SDM memastikan organisasi memiliki tenaga kerja dengan keterampilan yang tepat untuk mendukung tujuan strategis dan menghadapi tantangan masa depan. Yang ketiga, efisiensi biaya. Dengan perencanaan SDM, organisasi dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia sehingga dapat mengurangi biaya berkaitan dengan rekrutmen, pelatihan, dan penggajian. Yang keempat, adaptabilitas tinggi. Perencanaan SDM membantu organisasi cepat beradaptasi dengan perubahan pasar, teknologi, dan regulasi. Yang kelima, minimalkan resiko. Proyeksi kebutuhan SDM mengurangi resiko kekurangan keterampilan dan kehilangan karyawan penting. Tujuan perencanaan SDM. Berikut adalah beberapa utama dari perencanaan SDM. Yang pertama, memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Perencanaan SDM bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah tenaga kerja yang tepat dengan keterampilan dan kompetensi yang sesuai pada waktu yang tepat. Yang kedua, mendukung pencapaian strategi organisasi. Dengan perencanaan yang tepat, organisasi dapat menyesuaikan sumber daya manusia yang dimiliki dengan kebutuhan bisnis yang dinamis dan terus berkembang guna mendukung pelaksanaan strategi bisnis organisasi. Yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan SDM. Perencanaan SDM membantu mengoptimalkan tenaga kerja melalui alokasi yang efisien dan pengembangan kompetensi untuk mendukung tujuan organisasi. Yang keempat, mempersiapkan organisasi untuk perubahan. Perencanaan SDM mempersiapkan organisasi menghadapi perubahan teknologi, pasar, dan regulasi agar dapat beradaptasi dengan cepat dan efektif. Yang kelima, mengurangi ketidakpastian dalam manajemen SDM. Perencanaan SDM mengurangi ketidakpastian tenaga kerja dengan meramalkan kebutuhan, menganalisis pasar, dan menyiapkan strategi untuk mengatasi kesenjangan.
tahapan perencanaan SDM. Berdasarkan pada pendapat Jackson dan Schuler Sutrisno 2015-34, ada 4 tahapan perencanaan sumber daya manusia dalam organisasi, yaitu 1. Mengumpulkan dan menganalisis data untuk meramalkan permintaan atau persediaan sumber daya manusia. 2. Mengembangkan tujuan perencanaan sumber daya manusia. 3. Merancang dan mengimplementasikan program-program yang memudahkan organisasi untuk pencapaian tujuan perencanaan sumber daya manusia. 4. Mengawasi dan mengevaluasi program-program yang berjalan. Secara teknis, perencanaan sumber daya manusia tersebut dapat dibagi dalam 4 tahapan menurut Handoko 2010-64 terdiri dari 1. Inventarisasi persediaan sumber daya manusia, yaitu tahap menilai sumber daya manusia yang ada meliputi keterampilan, pengembangannya, kemampuan atau kecakapan, dan potensi. 2. Forecasting sumber daya manusia, yaitu tahap memprediksi permintaan dan penawaran tenaga kerja untuk waktu yang akan datang, baik kuantitas maupun kualitas. 3. Penyusunan rencana sumber daya manusia, yaitu tahap memadukan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja yang qualified melalui rekrutmen, seleksi, pelatihan, penempatan, transfer, promosi, dan pengembangan SDM. 4. Pengawasan dan evaluasi, yaitu tahap memberikan umpan balik kepada sistem dan memonitor ketercapaian tujuan dan sasaran perencanaan sumber daya manusia. Dapat dilihat dari bagan tersebut, menurut Hasibuan, perencanaan SDM itu dimulai dari 3 informasi dasar. Yang pertama, informasi organisasi, misalnya mengenai visi, misi, tujuan perusahaan. Yang kedua, informasi analisis jabatan, seperti job analysis, untuk tahu kebutuhan kompetensi setiap posisi. Yang ketiga, informasi situasi tenaga kerja, seperti persediaan karyawan, baik internal maupun eksternal. Nah, lalu ada 7 kegiatan utama dalam perencanaan SDM. Yang pertama, pengadaan SDM, meliputi penarikan atau rekrutmen sumber tenaga kerja dari dalam atau luar dan seleksi memilih kandidat terbaik. Yang kedua, pengembangan SDM lewat pendidikan, pelatihan, dan mutasi untuk meningkatkan kemampuan dan pengalaman karyawan. Yang ketiga, kompensasi berupa balas jasa baik langsung seperti gaji dan tunjangan maupun tidak langsung seperti asuransi atau fasilitas. Yang keempat, pengintegrasian, mengusahakan agar kepentingan organisasi dan karyawan selaras melalui komunikasi kepemimpinan yang baik dan motivasi. Yang kelima, pemeliharaan, menjaga loyalitas dan kesejahteraan karyawan lewat program kesehatan, kesejahteraan, dan pelayanan. Yang keenam, kedisiplinan, menerapkan aturan dan sanksi agar karyawan tetap tertib dan sesuai standar organisasi. Yang ketujuh, pemberhentian, mengelola proses pensiun, pemecatan, atau pengunduran diri dengan adil dan sesuai aturan. Berikut ada contoh soal. Yang pertama, bagaimana hubungan perencanaan SDM dengan strategi bisnis? Jawabannya, perencanaan SDM membantu menyelesaikan kebutuhan tenaga kerja dengan arah dan strategi bisnis agar organisasi bisa bersaing dan berkembang secara berkelanjutan. Kedua, apa resiko jika organisasi tidak melakukan perencanaan SDM? Jawabannya, resikonya meliputi kekurangan tenaga kerja, kelebihan staf, biaya tinggi, serta rendahnya produktivitas dan efektivitas kerja. Kesimpulannya, perencanaan SDM yang tepat membantu perusahaan menyiapkan tenaga kerja sesuai kebutuhan, menghadapi perubahan, serta meningkatkan daya saing. Dengan proses yang terarah, risiko kekurangan atau kelebihan tenaga kerja dapat diminimalkan sehingga mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan organisasi.
Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.